Karena masalah ini jika tidak viral tuh ya oleh netizen, tentu pihak Zahara and the Gang itu makin arogan dan tetap pada perilaku awalnya, teman-teman. Dia bilang, kamu mau cari perkara dengan saya, tak bunuh kamu. Dialah yang menyebarkan kepada banyak orang. Oh, videonya beredar? Beredar seluruh Indonesia. Emang ada apa di handphone tuh ada? Loh, saya dengan dia. Video pribadi. Emang tujuannya apa buat video? Dia buat semangat aja. Kalau kangen lihat video. Ngomongin saya, istri saya loh, masuk main dengan para kiai, main dalam arti zina dengan kiai. Siapa melecehkan istri saya, dia harus menyerahkan lehernya kepada saya. Mengatakan perempuan lo pemain box, terus dia teriak di telinga itu, wah! Sampai sekarang itu telinganya sakit. Ketawa-ketawa. Setelah itu panggil saya, Kakek Sugiono. Rumahku mau kau bakar, ambil, perlu tak berikan rumah saya. Saya dituduh cap. Permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. 4 kali saya dilecehkan. Istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Zahara. Saya pengen banget gitu. Pak RT itu bilang memang itu tanah fasu, di tidak ada tanah wakaf. Warga itu persis di depan pintu saya. Ini acting begini di kantor polisi. Bukan apa? Laki-laki kamu, eh? Ayo, jangan gila kamu. Mampus! Ayo bilang. Ada rekamannya. Ayo lihat saya. Aku suruh lihat. Aku suruh lihat kan? Iya, ayo. Lihat kan? Apa? Mau apa kamu ya? Bongkar, jangan ada yang tersisa. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Sesuai dengan kesepakatan warga, kami diusir dari tempat tinggal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Cook Channel, teman-teman. Ini saya akan menampilkan dulu survei dari Tribun News Bogor nih ya. Survei membuktikan bahwasanya 75% masyarakat itu membenarkan statement dari Yaimin dan menolak tuduhan dari pihak lawan ya. Lalu sekitar 12% perlu klarifikasi, 4% membela Zahara, dan sisanya 9% itu netral, teman-teman. Dan nggak kalah menariknya di sini yang jadi sorotan adalah Ibu Rosidah, yaitu istri dari Yaimin sendiri, yang menjadi sorotan karena kesabarannya tuh, itu sangat dikagumi orang-orang, luar biasa, luar biasa. Wanita seperti itu jarang sekali, teman-teman ya, 1001 itu, teman-teman. Kenapa kok Bu Rosidah bisa sesabar itu ya, bahkan mendapat gelar sebagai ibu atau istri atau wanita tersabar di tahun ini tuh ya, benar-benar sabar hatinya itu, Masya Allah. Netizen survei membuktikan bahwasanya kesabaran Ibu Rosidah ini karena sudah berpengalaman ya dalam menghadapi konflik. Alasan ini mendapatkan survei sekitar 77%, teman-teman ya. Kenapa 77% masyarakat membela Yaimin? Ya karena data-data dari video-video yang beredar itu memang mengindikasikan bahwasanya Yaimin lah yang berada di pihak benar tuh, yang lebih benar. Ya, tuduhan-tuduhan Bu Zahara di sini tidak ada bukti sama sekali di videonya itu, teman-teman ya. Apakah malah video-video yang diupload Bu Zahara sendiri itu malah menjadi bukti atas kearoganan, kemudian kesewenang-wenangan, kemudian fitnahan-fitnahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bu Rosidah dan keluarga dan The Gang lah ya, karena banyak di situ, bukan keluarganya aja, karyawan juga ada, kemudian RT/RW setempat juga ada, teman-teman ya. Ada poin-poin yang akan kita kupas di sini, teman-teman. Yang perihal yang pertama itu masalah lahan parkir, itu sudah tahu semua lah ya, sudah tahu semua. Dan yang nggak kalah penting di sini sebenarnya tuduhan Zahara bahwasanya Yaimin cabul dengan cerita-ceritanya tadi, sebagaimana video di awal, teman-teman, itu dibantah
Ini bermula dari ketika HP Yaimim ini rusak, kemudian Bu Zahra mau membenahi dan dibawa Agil juga selama 20 hari. Dan selama 20 hari itu ternyata video-video pribadi ini dimanfaatkan oleh pihak Zahra sebagai kartu as tuh, sebagai jurus andalan untuk memfitnah dan memframing gitu ya. Sehingga video itu disebarkan. Dan ketika pihak Bu Zahra menceritakan bahwasanya Yaimim ini Yai CABUL, maka masyarakat percaya, apalagi disertai uang teman-teman. Semakin percaya dan masyarakat mungkin di situ kompak lah untuk mengusir Yaimim. Asumsi saya seperti itu teman-teman ya. Banyak sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang bisa memberatkan pihak Zahra, diantaranya intimidasi. Kemudian ada juga di situ pemukulan Yaimim ya, dari rumahnya sendiri masuk ke pekarangan orang tanpa izin, kemudian memvideokan orang lain ya dengan maksud memfitnah. Itu masuk pelanggaran semua itu teman-teman, banyak nanti ya pasal-pasalnya itu. Kemudian ada ancaman juga, ancaman kalau Yaimim mau dibunuh teman-teman. Nah itu juga pelanggaran. Jadi wajar saja jika masyarakat membela atau percaya bahwasanya di sini pihak yang lebih bisa dikatakan benar itu adalah pihak dari Yaimim sendiri. Nah, bahkan menurut pengakuan Bu Rosidah teman-teman, pihak Zahra ini enggak cuma memframing, memvideokan, memfitnah, mengintimidasi, lalu banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang mulai dilakukan kepada pihak Yaimim dan Bu Rosidah. Akan tetapi pihak Zahra ini malah memperkeruh masalah teman-teman dengan apa? Dengan cara mengintimidasi keluarga mantan dari istri Yaimim tuh ya. Yang mana selama ini antara Bu Zahra, Yaimim dan mantan istri beliau itu masih berhubungan baik teman-teman, silaturahmi berhubungan baik teman-teman. Nah khasnya mungkin pihak dari Zahra ini nggak menyangka bahwasanya koneksi dari Yaimim ini teman-teman di luar Nurul teman-teman ya. Ibaratnya ini Yaimim ini pendekar yang sedang menyamar tuh yang tidak menampakkan diri ya. Setelah pihak Zahra mengetahui ini ya bahwa banyak sekali yang membela Yaimim dan ternyata Yaimim statusnya bisa dikatakan jauh lebih tinggi dari pihak Zahra, maka Zahra di sini agak melunak teman-teman ya. Kata-katanya ditata lebih halus, walaupun tuh ya songongnya tuh masih ada yang nantangin netizen lah, kemudian bersikap arogan lah, tidak peduli lah walaupun dikucilkan oleh netizen seluruh Indonesia. Namun di sini ada satu hal yang membuat saya kecewa tuh ya, dan mungkin banyak dari Nahdliyin kecewa ya teman-teman. Keterlibatan LBH Ansor, Lembaga Badan Hukum Ansor, Kota Malang teman-teman ya. Siapa itu yang orang kotak itu teman-teman ya, yang malah membela ya orang seperti ini. Kalau mempermalukan Ansor tuh teman-teman ya, dipecat aja lah. Pernah juga ada sebuah cuplikan video yang mana dari pihak Zahra itu menelpon kepada Yaimim tuh dan minta maaf, kemudian Yaimim memaafkan teman-teman ya. Nah menurut kalian bagaimana ini? Apakah kalian setuju? Apakah kalian sepakat jika Yaimim dan Zahra ini berdamai teman-teman? Apakah berat teman-teman ya? Kayaknya sih agak berat teman-teman ya, karena perlakuannya itu sudah kelewatan teman-teman ya. Dan satu persatu dari orang-orang yang terlibat di situ, dari insiden pemukulan kepada Yaimim, kemudian ancaman pembunuhan, lalu masuk rumah keparangan orang, kemudian arogansi, intimidasi, itu harus diproses ya, dimaafkan ya, tapi tetap diproses tuh, sebaiknya tuh gitu, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, bagi orang-orang yang satu circle tuh sama orang-orang yang sejenis ini teman-teman, agar tidak arogan, agar berhati-hati gitu teman-teman ya. Enggak semua yang kalian pandang rendah itu tidak punya kekuatan sama sekali teman-teman ya. Apalagi jika melibatkan kekuatan netizen tuh ya, tentu saja
kekuatan netizen ini mah dahsyat teman-teman ya. Karena masalah ini jika tidak viral tuh ya oleh netizen, tentu pihak Sahara and the Gang itu makin arogan dan tetap pada perilaku awalnya teman-teman. Kita semua tahu kan, awal-awal tuh kasus ini terjadi ketika video yang dipublis pihak Sahara ini sangat ramai, mayoritas netizen itu membela Sahara dan menyudutkan Yaimin teman-teman ya. Nah, ketika klarifikasi dan mulailah Bu Rosidah memposting juga kronologinya, kemudian Yaimin diberi ruang untuk bicara tuh ya ke depan publik. Nah, disitulah baru netizen itu rame-rame berbelok teman-teman ya, membela Yaimin. Masya Allah. Itu saya bersyukur juga teman-teman, karena terselamatkan juga ya, terselamatkan hati saya ini yang awalnya ya mungkin agak sedikit suudon lah kepada Yaimin teman-teman. Perlihatkan kebenaran-kebenaran kayak gini, saya bersyukur karena banyak kiai-kiai ustadz-ustadz dari kelompok manapun teman-teman ya, yang benar-benar melakukan hal-hal yang tak senonoh tuh ya, yang berbuat bul. Nah, lalu di sini Yaimin ini seakan-akan sudah menyelamatkan nama baik ya, sebagian nama baik para kiai teman-teman, yang notabene-nya hampir masyarakat itu kehilangan kepercayaan atau mungkin ragu-ragu ketika mendengar nama-nama kiai itu, takutnya bul lagi gitu teman-teman ya. Tapi ketika melihat kebenaran dari Yaimin ini, insya Allah kepercayaan masyarakat kepada para kiai ini kembali pulih teman-teman ya. Karena di antara kiai yang dituduh seperti itu ternyata ada yang menjadi korban fitnah seperti itu teman-teman ya. Bahkan nih Bu Rosidah saking sabarnya tuh, beliau dituduh beliau dituduh T teman-teman, dan beliau juga dituduh sebagai pemain cap teman-teman. Masya Allah, innalillahi ya. Dan Bu Rosidah ini masih sabar teman-teman ya, tapi yang menjadi kekhawatiran ya Bu Rosidah ini tuh karena apabila Bu Rosidah tidak klarifikasi mengenai hal ini teman-teman ya, takutnya fitnah-fitnah itu dipercaya oleh masyarakat teman-teman ya, bahwasanya Bu Rosidah ini adalah bintang film cap teman-teman, dan yang dilayani oleh Bu Rosidah ini adalah para kiai. Ini kan benar-benar jahat teman-teman, benar-benar kurang ajar ya. Di sini bukan hanya dari kalangan muslim saja loh teman-teman ya, kalangan non muslim juga banyak yang mendukung kok teman-teman ya, dari pihak Yaimin dan Bu Rosidah. Baik, itu saja teman-teman, tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari profit, mencari cuan yang halal agar sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.